Bisa tidak bisa, mau tidak mau, kehidupan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa, kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam memasuki tahun 2026, yaitu tahun amanat agung, ya, untuk bisa terlibat di dalam amanat agung, bisa tidak bisa, mau tidak mau, kehidupan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Gak ada lain. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa, kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Untuk itu terus di dalam Alkitab kita banyak yang dituliskan untuk apa? Untuk hidup, kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bukan berarti kita mukanya lalu kita pergi ramai-ramai, ya, ganti muka, ganti ini, enggak. Tapi karakter kita, ya, karakter kita yang harus kita ngikuti Tuhan Yesus. Nah, saudara kekasih, untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus, kita perlu, karena gereja kita menekankan doa, pujian, penyembahan disertai dengan puasa dan berbahasa roh. Ya, sekali lagi buat saudara dan saya yang ada di gereja ini wajib, enggak bisa ditawar, enggak bisa dipilih. Kita wajib masuk dalam doa, pujian, penyembahan, dan juga kita wajib berpuasa, kita wajib berbahasa roh. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka kita dimampukan terlibat di dalam amanat agung. Saudara yang kekasih, enggak perlu kita mikir, iya saya harus kaya. Itu kaya itu sudah Tuhan sediakan. Tinggal kita menyambutnya. Kalau tidur jangan lupa, Tuhan, aku mau tidur. Aku menunggu berkat daripadamu. Waktu aku tidur, kan itu janjinya di Mazmur. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia, yang mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Waktu tidur diberkati. Waktu kita bangun tidur jangan lupa, Tuhan, aku siap sepanjang hari ini aku menerima berkat-Mu. Jangan cuma diukur dari uang, ya, tapi kita diberkati, kita tidur kan rest, lalu kita diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan semua struktur kesehatan tubuh kita dikelola oleh Tuhan dalam tubuh kita, sehingga bangun tidur sepanjang hari kita bisa melakukan aktivitas kita di rumah majikan atau dimanapun kita berada dengan penuh kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kasih tema akan firman ini adalah kehidupan kita berpusat pada Tuhan Yesus. Karena Dialah sumber, ya, Dialah sumber kehidupan kita. Kita bersyukur Pak Niko terus menekankan berbahasa roh. Saya ingat kemarin dia berkata, kalau dibanguni Tuhan, mungkin kamu bingung untuk berdoa apa? Bahasa roh aja. Bahasa roh, lewat bahasa roh itu jangan mikir gini, bagaimana Tuhan kasih aku, bagaimana rasanya kayak apa? Gak perlu. Tetap aja dengan iman, aku berbahasa roh, aku dipenuhi oleh Roh Kudus dan aku terima kekuatan, hikmat, kasih, karunia dan
damai sejahtera, sukacita. Amin, saudara. Saya pernah, saudara yang kekasih, bertemu dengan seorang. Perjalanan waktu itu, zaman itu belum musim pesawat terbang sana sini. Nah, orang ini dari Lombok naik mobil, ya, beberapa orang. Lalu kemudian kami diberitahu ada keluarganya di rumah sakit, sakit. Nah, kami diminta untuk datang bertemu dengan dia dan berdoa untuk keluarganya. Nah, pada waktu saya ketemu, dia tidak ngomong kepada saya ini orang yang penuh sukacita, tapi terpancar dari wajahnya, ya, terbaca dari wajahnya itu sukacita, damai sejahtera. Nah, saya tidak tahu kalau dia itu buta. Begitu sampai kepada dia, tangannya diangkat sama suaminya, terus kita salaman. Tapi pada waktu saya melihat sesuatu itu sukacita yang terpancar dari wajahnya, saya dalam hati saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa rahasianya? Dia buta, dia sangat capek, tapi kok wajahnya itu memancarkan sinar sukacita. Sambil jalan masuk ke kamar keluarga dia, saya terus ngomong sama Tuhan, aku mau apa rahasia dia seperti itu. Nah, begitu sampai di depan ranjang keluarganya yang sakit ini, dia berkata begini, Bapak Ibu Bobby tolong berdoa. Tapi sebelum berdoa, saya mau nyanyi dulu. Hamba-hamba Tuhan dulu itu begitu, saudara. Dia nyanyi. Lalu dia nyanyi kata-katanya itu, kesukaan dari surga adalah kekuatanku. Itu nyanyian kuno, saya masih sekolah minggu, masih kecil, saya sudah hafal lagu itu. Ya. Nah, langsung Roh Kudus ngomong, itulah kunci kenapa wajahnya itu bersukacita. Ya. Kenapa wajahnya memancarkan sukacita? Karena ada kesukaan atau sukacita dari surga, itulah kekuatan kita. Amin. Jadi tidak usah cari kemana-mana, ke salon berubah muka, ya, keluar duit dan macam-macam. Ya, saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, maka otomatis wajahmu akan bercahaya. Dan di dalam Mazmur juga berkata, ya, seorang pemazmur berkata, sinarilah wajahku dengan wajahmu ya Tuhan. Jadi kita doa untuk kesehatan kita itu berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa kata orang. Amin. Berdoa untuk kesehatan kita, kita bilang, Tuhan, tubuhku sudah Engkau bayar lunas di atas kayu salib. Tubuhku ini adalah rumah Roh Kudus. Saudara, setiap hari ucapkan firman untuk kesehatanmu. Nah, saudara yang kekasih, tadi saya sudah katakan, untuk hidup di dalam amanat agung perlu sungguh-sungguh selalu merenungkan firman Tuhan, selalu ingat, ya, seperti yang ada di dalam begitu bangun tidur, di dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Yuk kita baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 22. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Jadi saudara bangun tidur langsung ucapkan, begitu melek, puji Tuhan, Tuhan terima kasih aku masih bernafas. Nah coba kalau saudara sudah tidak bernafas mau apa? Iya toh. Jadi saudara yang kekasih, tinggal kita terus begitu bangun langsung, jangan cari sandal dulu. Iya, langsung mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Jadi apa yang kita sudah dapat tadi malam, kekuatan, kesehatan,
Ya, seperti firman Tuhan itu. Saya sepanjang hari ini Tuhan, saya akan menyambutnya. Menyambutnya dengan apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Ya, kita diberi kekuatan. Misalkan majikanmu tiba-tiba marah-marah, belum ketemu sudah marah-marah. Ya, saudara yang kekasih perlu berkata kasih setiamu Tuhan selalu baru. Dan saudara mulai, ya pada satu kali waktu ada temanmu yang datang. Mendadak kungkungnya ngamuk-ngamuk alias marah-marah. Tidak ada angin, tidak ada apa, marah-marah. Saya tanya dia, kamu sedang berdoa apa? Berdoa minta kesabaran. Ya, minta kesabaran harus ada ujiannya dong. Ada soalnya yang harus kita jawab kan. Nah, jadi soalnya ujiannya ya di kungkung itu. Dia bilang enggak pernah biasanya bangun itu enak-enak minta ini, minta diapain, minta dimasain ini. Nah ini enggak ada apa-apa. Saya baru keluar dari kamar mandi sudah marah-marah ini. Saya bilang, nah kamu sudah lulus kalau kamu enggak ngomel. Jadi kalau berdoa, ya tapi jangan terus saudara berhenti. Kalau gitu aku enggak mau berdoa, enggak berdoa tambah runyam. Kata Pak Niko, amin aja. Enggak amin juga akan terjadi. Amin. Jadi saudara yang kekasih langsung mengucap syukur. Kuncinya cuma mengucap syukur. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Jadi saudara yang kekasih, saya bilang sama dia, dah mengucap syukur. Waktu datang cemberut, rasanya lebih bagus aku tinggalin. Oh kamu gagal kalau gitu, kamu ndak lulus. Tapi kalau kamu mengucap syukurnya jangan dari mulut. Ya udah terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya ndak mengucap syukur itu terpokso itu. Iya toh kepokso. Jadi harus mengucap syukur keluar dari hati kita. Memang awal ya saudara kasih susah. Saya dengan Pak Gem kalau ada sesuatu yang kami gumulin terus Pak Gem bilang Tuhan Yesus baik. Saya bilang malas. Dia teriak lagi Tuhan Yesus baik. Demikian juga sebaliknya malas. Bukan suara nyanyi tapi maksudnya baru di mulut, belum keluar dari hati kita, itu namanya falas. Falas. Ya. Jadi saudara yang kekasih, itulah kehidupan kita. Begitu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kasih. Doa, berikan aku kasih. Nah ini berikan aku kasih, tiba-tiba dapat dengar berita dari Indonesia, bukan Indonesia, dari Indonesia, saudara langsung berkata terima kasih, tapi jangan yang palas, tapi yang keluar dari hati. Tuhan melihat kan segala sesuatu itu Tuhan yang lihat. Makanya Amsal berkata jagalah hatimu. Udah pintar semua. Sudah terjadi belum? Jangan cuma amin. Saya enggak tanya supaya dijawab amin. Ya, sudahkah terjadi di dalam kehidupan kita tentang menjaga hati? Ada sebagian. Ya udah malaikat catat ya yang sebagian buat mereka lulus. Roh Kudus yang akan membuat kita semua lulus. Amin. Inilah perbedaan kita di dalam Yesus Kristus, yaitu kita dikirimi Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu persis kita tidak mungkin bisa hidup sama seperti Yesus hidup tanpa
pertolongan daripada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita ya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita berkata, ayo puasa. Nah, saudara, di dalam Galatia dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu kedagingan. Waktu saya membaca itu saya mulai bertindak. Ya, bertindak dengan doa puasa. Bukan memuasain orang lain, puasain dirimu sendiri. Saya berpuasa untuk mematikan semua kedagingan saya. Ya, dagingan apa saya? Jangan puasain suami orang lain. Jangan puasai orang-orang yang tidak berkehendak. Tuhan kehendaki kita ambil. Tapi puasain dirimu supaya daging yang menghalangi engkau hidup intim dengan Tuhan, lalu kita tengking, kita matikan supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, mari yang pertama yang harus saudara ingat bangun tidur, saudara mulai terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya, tidak pernah habis kasih setia Tuhan itu. Nah, lalu kemudian Ratapan 3 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi saudara harus punya ketetapan, harus punya komitmen. Enggak ada lain kecuali Tuhan Yesus. Makanya saya kasih tema ya, kehidupan kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Karena di sini dikatakan ya, itu harus ketegasan dari hati kita. Itu harus ketetapan yang tidak dapat ditawar oleh siapapun dalam hidup kita, yaitu Tuhan adalah bagian saudara dan saya. Ya, karena dialah pengharapan saudara dan saya, dialah satu-satunya yang saudara harapkan. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, waktu kami masih di Surabaya, baru mau mulai krisis di Indonesia. Nah, biasanya di tanggal 1 bulan Januari kami kumpul di satu tempat di mana kami dibimbing, kami dipersiapkan untuk menjadi berkat. Nah, tiba-tiba pemimpin persekutuan itu memanggil suami saya. Dia berkata, "Bobby, berdiri. Kamu mau pesan apa untuk tahun 2000 untuk tahun depan ini, tahun baru?" Lupa saya tahunnya, saudara. Lalu tiba-tiba suami saya itu berteriak dengan lantang, ya, dunia resesi, tapi kita semua tetap resepsi. Oh, saya amini, saudara, ya kan? Dunia boleh resesi. Sejak saat itu saya nggak pernah resesi, saya selalu resepsi. Amin. Nah, saudara yang kekasih, sejak saya ucapkan, setiap hari hampir saya ucapkan, saya resepsi. Waduh, yang namanya makanan tiap hari itu mengalir ke rumah sampai saya bagi-bagi lagi. Sampai sekarang di meja itu selalu ada aja yang ngasihin makanan. Karena apa? Ucapan kita itu dilakukan oleh Tuhan. Apa yang kita ucapkan Tuhan akan lakukan. Kalau kita menderita lagi, sakit lagi, aduh. Coba lihat wajah yang selalu sambat. Coba lihat wajah saya. Aduh. Bagaimana wajahnya? Cemberut kan? Tapi yang berkata, on fire, I am happy.
wajahnya beda kan? Lihat sendiri di kacamu di rumah. Ya, kalau terus kungkung, aduh kungkung. Mulut monyong, wajah cemberut, hilang dah kekuatannya. Amin, saudara. Saya mau kasih yang praktis-praktis saja yang kita lakukan setiap hari. Daripada saya berkhotbah teologia jadi tolologia, saudara tidak mengerti, tidak bisa melakukan, kalah dan kalah lagi. Jadi saya kasihkan ya saudara praktek sehari-hari aja. Satu kali waktu ada seseorang temanmu yang datang mengeluh kepada papi. Nah terus saya dengerin aja. Terus papi bilang, kesukaan majikanmu apa? Nah tuh, masih ingat kan? Berapa sih harganya polo pau? Sekarang naik kan? Sekarang 10 apa 6? 67. Nah saudara yang kekasih, terus papi ngajarin, kamu keberatan enggak? Kesukaannya majikanmu apa? Polo pau. Nah lalu kemudian disuruh pulang nanti kamu mampir di toko roti beliin polo pau. Satu aja enggak apa-apa. Jadi saudara singkat cerita dia bawa pulang sampai waktu dibukain pintu sama biasanya kalau majikannya bukain pintu sudah wajahnya cemberut, mempersalahkan ini dan lalu kemudian dia langsung kasihkan ini polo pau buat tatai. Wah saudara langsung, padahal ya masa sih nyonyanya nggak bisa beli, pasti bisa lah. Lalu saudara langsung, kok kamu kok tahu? Lah, oh setiap hari dia yang beliin dari pasar, kok kamu kok tahu? Nah itu langsung saudara sejak itu majikannya berubah jadi baik banget. Jadi tergantung dari sikap kita juga. Majikan baik itu juga tergantung dari kita juga. Amin. Apalagi saudara yang bergabung di tempat ini, yang suka berdoa, suka berpuasa, suka berbahasa roh, lebih dahsyat lagi. Saudara akan mengalami terobosan di tahun 2026 ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya. Nah, lalu saudara yang kekasih selanjutnya kita akan masuk ke Yesaya 40 ayat 31. Yang kata orang-orang itu sebutkan namamu. Amin. Ya, 1, 2, jangan buru-buru, enggak usah dikejar orang. Pelan-pelan tapi masuk. Mantap? Ya. 1, 2, 3. Tetapi Nelly yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nelly seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nelly berlari dan tidak menjadi lesu. Nelly berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Pada nyebut nama enggak? Siapa yang enggak menyebut nama? Lata. Ya, saudara ini ucapkan firman untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nah ini janji, ini firman Tuhan. Tuhan berjanji kita yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Saudara jangan merenungkan persoalan-persoalan dunia. Biar urusannya Tuhan itu. Urusan kita terus menanti-nantikan Tuhan. Karena kita akan mendapat kekuatan yang baru. Lalu jangan rasa-rasain gini, jangan pakai perasaan. Gimana ya? Aku sudah menantikan Tuhan, mana? Loh kok enggak datang-datang? Loh gimana rasanya? Bukan dirasa-rasain. Terima begitu ada persoalan, itu saatnya saudara akan melihat, loh kok aku bisa kuat?
Loh, kok aku bisa mengampuni? Itu yang namanya kekuatan baru, saudara. Ya, saudara yang tidak mungkin bisa mengampuni, tiba-tiba ketemu orang yang membuat kamu jengkel, tapi kamu bisa ngulurkan tanganmu, shalom. Selesai kamu bisa bingung. Loh, kok bisa ngampuni? Aku kok bisa ngomong shalom? Itu karena ada kekuatan baru daripada kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jadi jangan bosan hidup intim dengan Tuhan. Jangan bosan terus berbahasa roh. Angkat tangan aja berbahasa roh. Jangan dirasa-rasa, gimana rasanya, gimana? Enggak, saudara. Nanti pokoknya terima saja, amin saja. Begitu ada persoalan, saudara akan merasakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini keadaan kita kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan menjadi capek, tidak menjadi lesu, bahkan tidak akan kekurangan damai sejahtera, sukacita. Karena ada kekuatan yang baru oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara yang kekasih, di dalam Mazmur 91 ayat 14-16, saudara sudah hafal ini jauh-jauh hari. Di situ ada kata melekat, ada kata kita intim dengan Tuhan, kita akan diluputkan. Saya bolak-balik cerita soal pengalaman kami, pengalaman papi. Waktu itu saudara zaman COVID, kami sudah janjian dengan teman di Bandung. Bulan Februari, Maret kami akan ke Bandung. Nah, tiba-tiba papi masuk rumah sakit. Saya nggak perlu cerita. Nah, jadi saya mikir, loh Tuhan, saya kan mau pergi, kenapa kok masuk rumah sakit? Tapi saudara, cara Tuhan itu di Mazmur 91 ini, karena sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, waktu itu kan lagi COVID. Nah, saudara, teman yang di Bandung ini kita kabarin, dia kirim foto sedih. Saya bilang, kenapa kamu kirim foto? Ya, kenapa enggak jadi datang? Lah, kita itu menjaga, jangan sampai kita dibilang orang Hong Kong datang membawa virus COVID. Nah, singkat cerita, lalu kemudian saudara, waktu papi sudah masuk rumah sakit, saya tanya ke Tuhan. Tuhan bilang, nah inilah caranya aku meluputkan kamu berdua. Karena apa? Sebentar lagi tiba-tiba teman yang akan kita datangin itu, gereja yang akan kita datangin, saudara, suami istri dan gembalanya meninggal dunia karena COVID. Nah, waktu anak saya dengar itu, kita tidak jadi pergi. Anak saya bilang, mami papi diluputkan, coba papi mami ke Indonesia, aku gak jadi yatim piatu, katanya. Jadi cara Tuhan tuh jangan kita pikir, aku kan sudah berdoa, kenapa kok ini? Ya saudara, ini kan seolah-olah kok kenapa papi dimasukkan ke rumah sakit. Ternyata di balik peristiwa itu ada keselamatan, ada cara Tuhan meluputkan kita berdua. Amin. Nah, saudara yang kekasih, maka apapun yang terjadi, kuncinya adalah mengucap syukur. Tetap mengucap syukur supaya kita ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Di situ dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya ini sebelum di dalam kandungan ibu, kita itu sudah dipilih. Pilihan itu sudah jatuh, meskipun saudara mungkin dari agama yang bukan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara
Tuhan sudah memilih saudara, pilihan itu jatuh kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Iblis boleh mereka-rekakan yang ini dan itu, tetapi kalau atas penentuan Tuhan, saudara pilihan Tuhan, maka tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun juga. Amin. Itu sebabnya kita selalu mengucap syukur. Dan yang 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara dan saya panutannya bukan dunia. Panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya katakan tadi temanya kehidupan kita ini bersentral atau berpusat kepada Tuhan Yesus. Karena ini yang dikatakan, kalau saudara dan saya ini percaya ada di dalam Yesus, saudara wajib, bukan pilihan, tapi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup di dunia itu apa? Memberitakan kabar baik kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Jadi saudara dan saya wajib untuk masuk di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri.